Pada video kali ini kita akan membahas Kerajaan Arhemeniah. Dinasti Achaemenida menjadi penguasa Iran setelah raja mereka, Koresi Agung, menggulingkan Konfederasi Medes pada abad ke-6 sebelum Masehi. Kekaisaran ini meluas hingga pada akhirnya menguasai wilayah yang amat besar di dunia kuno dan pada tahun 500 sebelum Masehi membentang dari lembah Indus di Asia Selatan hingga ke Trakia dan Makedonia di perbatasan timur Laut Yunani. Tidak ada kekaisaran lain sebelum masa itu yang lebih besar daripada Kekaisaran Achaemenida. Kekaisaran Achaemenida pada akhirnya menguasai Mesir. Kekaisaran ini dipimpin oleh serangkaian raja yang menyatukan suku-suku dan bangsa-bangsanya yang terpisah-pisah dengan membangun jaringan jalan yang rumit. Bangsa Persia menyebut diri mereka Pars, yang berasal dari nama suku Arya asli mereka Parsa, dan bermukim di daerah yang mereka beri nama Parsua atau Persis dalam bahasa Yunani, yang dibatasi oleh Sungai Tigris di barat dan Teluk Persia di timur. Tempat ini menjadi wilayah pusat mereka pada masa Kekaisaran Achaemenida. Dari daerah inilah Koresi Agung pada akhirnya muncul dan mengalahkan bangsa Medes, Lydia, dan Kekaisaran Babilonia, kemudian membuka jalan untuk penaklukan selanjutnya ke Mesir dan Asia Kecil. Menurut pandangan tradisional, wilayah Kekaisaran Achaemenida yang amat luas dan keragaman etnokulturalnya yang luar biasa pada akhirnya menjadi kerugian karena penyerahan kekuasaan kepada pemerintah lokal yang pada akhirnya melemahkan otoritas pusat milik raja, membuat banyak energi dan sumber daya terbuang akibat harus menghentikan pemberontakan lokal. Ini menjelaskan mengapa ketika Alexander Agung atau Alexander III dari Makedonia, menginvasi Persia pada tahun 334 sebelum Masehi dia menghadapi suatu kekaisaran terpecah belah dengan pemimpin yang lemah, mudah untuk dihancurkan. Sudut pandang ini ditentang oleh beberapa sejarawan modern yang berpendapat bahwa Kekaisaran Achaemenida tidak menderita krisis semacam itu pada masa Alexander, dan bahwa hanya kericuhan pergantian kekuasaan internal yang terjadi di dalam keluarga Achaemenid yang pernah hampir melemahkan kekaisaran. Alexander, yang merupakan pengagum Koresi Agung, pada akhirnya menyebabkan keruntuhan dan perpecahan kekaisaran sekitar tahun 330 sebelum Masehi, membuatnya terbagi menjadi Kerajaan Ptolemaic dan Kekaisaran Selekia, selain juga wilayah-wilayah kecil lainnya yang memerdekakan diri pada masa itu. Akan tetapi, kebudayaan Iran di dataran tinggi tengah tetap berkembang dan pada akhirnya kembali berkuasa pada abad kedua sebelum Masehi. Warisan sejarah Kekaisaran Achaemenida bukan hanya pengaruh teritorial dan militernya saja, melainkan meliputi pula pengaruh kebudayaan, sosial, dan keagamaan. Banyak orang Athena yang mengadopsi kebiasaan Achaemenida dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai akibat dari kontak antar budaya, beberapa karena pernah dikerahkan oleh, atau bersekutu dengan Raja Persia. Pengaruh dekret pemulihan Koresi Agung disebutkan dalam naskah Yudeo-Kristen. Selain itu kekaisaran ini juga amat berperan dalam penyebaran Zoroastrianisme hingga ke timur sejauh Tiongkok. Bahkan Alexander Agung, yang menaklukkan kekaisaran luas ini, menghormati adat istiadatnya dan memerintahkan orang Yunani untuk ikut menghormati raja-raja Persia termasuk Koresi Agung. Alexander bahkan melakukan proskainesis, suatu adat kerajaan Persia, meskipun banyak diprotes oleh para tentara Makedonianya. Kekaisaran Achaemenida memberikan pengaruh terhadap politik, warisan dan sejarah Persia modern yang kini menajdi negara Iran. Pengaruhnya meliputi pula wilayah Persia sebelumnya yang secara keseluruhan disebut Persia Besar. Prestasi teknik yang penting di Kekaisaran Achaemenida adalah sistem pengelolaan air Konat, yang berusia lebih dari 3.000 tahun dan memiliki panjang lebih dari 44 mil. Pada tahun 480 sebelum Masehi, diperkirakan bahwa sekitar 50 juta orang tinggal di Kekaisaran Achaemenida atau sekitar 44% dari seluruh populasi dunia pada masa itu, menjadikannya kekaisaran dengan jumlah penduduk terbanyak. Nama Persia berasal dari suku India Eropa yang disebut Parsua. Persia merupakan pengucapan Latin dari orang India Eropa, Parsua, yang menyebut perbatasan wilayah mereka persis, sesuai nama suku mereka, suatu daerah yang terletak di sebelah utara Teluk Persia dan sebelah timur Sungai Tigris disebut Persis atau dalam bahasa Persia, yaitu Pars. Kekaisaran Achaemenida bukanlah kekaisaran Iran pertama. Pada abad ke-6 sebelum Masehi suku bangsa Iran lainnya, yaitu bangsa Medes, telah mendirikan Kekaisaran Media. Bangsa Medes pada awalnya merupakan bangsa Iran yang dominan di daerah tersebut, mulai berkuasa pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi dan menjadikan bangsa Persia bagian dari kekaisaran mereka. Bangsa-bangsa Iran sendiri memasuki daerah itu sekitar tahun 1000 sebelum Masehi dan pada awalnya berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Assyria, 911 sampai 609 sebelum Masehi.
Akan tetapi, bangsa Medes dan Persia, bersama dengan bangsa Skythia dan Babilonia, memainkan peranan penting dalam keruntuhan Assyria melalui kerusuhan internal. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Persia telah menguasai wilayah yang kini menjadi Iran, Irak, pesisir Sudan, Eritrea, Armenia, Azerbaijan, Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kirgistan, Georgia, Makedonia, Uzbekistan, Turki, Bulgaria, Siprus, Kuwait, Mesir, Suriah, Yordania, Israel, Lebanon, sebagian Yunani, Libya, bagian utara Jazirah Arab serta India Barat Laut. Kemudian adanya Perang Yunani-Persia. Setelah menaklukkan Asia Kecil Turki modern, Persia menempatkan tiran pada tiap negara kota Yunani di sana sebagai pemimpin lokal. Pada tahun 499 sebelum Masehi, Aristagoras, tiran Miletos, bersama dengan satrap Persia, Artapernes, melaksanakan ekspedisi untuk menaklukkan Naxos. Tujuan Aristagoras adalah untuk meningkatkan posisinya sendiri di Miletos, baik dalam hal keuangan maupun kekuasaan. Misi itu berakhir dengan kegagalan dan akibatnya pihak Persia berencana untuk memecat Aristagoras dari jabatan tiran. Menghadapi ancaman pemecatan itu, Aristagoras memilih untuk menghasut negara-negara kota Ionia untuk memberontak melawan kekuasaan Persia. Seluruh Ionia terkena hasutannya, terutama karena mereka juga tidak senang dengan para tiran yang ditunjuk oleh Persia untuk memimpin mereka, maka terjadilah pemberontakan Ionia. Pemberontakan juga diikuti oleh kota-kota di Aeolis, Doris, Siprus, dan Karia. Konflik tersebut berlangsung hingga tahun 493 sebelum Masehi, ketika Persia menyepakati perjanjian damai dengan kota-kota Ionia. Namun pemberontakan itu menjadi fase awal dari konflik yang lebih besar. Selama pemberontakan, dua negara kota di Yunani daratan, yakni Athena dan Eretria, mengirim pasukan dan membantu kota-kota Ionia dalam melawan Persia. Akibatnya Darius murka dan bersumpah akan menghukum dua negara itu. Selain itu, Darius menganggap bahwa situasi politik di Yunani dapat menjadi ancaman bagi kestabilan kekaisarannya. Oleh karena itu, setelah Persia kembali menguasai keadaan di Asia Kecil, Darius memerintahkan dilancarkannya invasi ke Yunani. Pasukan dan armada Persia memperoleh beberapa kesuksesan awal di Yunani sebelum akhirnya dikalahkan oleh pasukan Athena, yang dibantu Plataya, dalam pertempuran Marathon pada tahun 490 sebelum Masehi, yang memaksa pasukan Persia mengakhiri invasinya. Darius berniat untuk kembali menyerbu Yunani namun keburu meninggal dunia. Xerxes pertama putra Darius, naik tahta dan meneruskan misi ayahnya. Dia mengumpulkan pasukan yang besar dan pada tahun memimpin invasi ke Yunani 480 sebelum Masehi. Dia bersama pasukan darat Persia memasuki Yunani dari utara, menaklukkan Trakia dan memaksa Makedonia menjadi sekutu Persia. Pasukan daratnya sempat terhenti akibat dihadang sejumlah tentara Yunani, termasuk 300 prajurit Sparta, di Thermopylae, sementara armada lautnya juga sempat tertahan pada Artemision. Namun Persia pada akhirnya bisa melanjutkan invasi. Persia terus bergerak semakin jauh di Yunani dan menaklukkan kota Athena, yang sudah hampir kosong karena penduduknya telah dievakuasi. Pada akhirnya, dalam suatu pertempuran maritim yang menentukan di pertempuran Salamis, armada Persia dikalahkan oleh armada gabungan Yunani. Ini membuat Xerxes menarik mundur sebagian besar pasukan daratnya dan kembali ke Persia. Mardonios, seorang jenderal Persia, tetap tinggal di Yunani dan ditugaskan menyelesaikan invasi bersama sisa-sisa pasukan darat Persia. Pada tahun 479 sebelum Masehi, pasukan gabungan Yunani mengalahkan pasukan Mardonios dalam pertempuran Plataya, dan armada gabungan Yunani menghancurkan armada Persia pada pertempuran Mikale. Semua kemenangan Yunani ini mengakhiri invasi Persia. Kemudian masa keruntuhan kerajaan Achaemenida. Artasasta II digantikan oleh Artasasta III pada tahun 358 sebelum Masehi. Menurut Plutarchos, Artasasta III berkuasa setelah membunuh 8 saudara tirinya, untuk mengamankan tahtanya. Pada tahun 343 sebelum Masehi, Artasasta III mengalahkan Nectanebo II, mengusirnya dari Mesir, dan kembali menjadi Mesir sebagai bagian dari Kekaisaran Iran. Masa kekuasaan Iran yang kedua di Mesir ini disebut sebagai dinasti ke-31 Mesir. Pada tahun 338 sebelum Masehi Artasasta III meninggal karena sebab yang tak jelas. Menurut Cuneiform dia mati karena sebab alami, namun menurut Diodoros, seorang sejarawan Yunani, dia dibunuh oleh Bagoas,
salah seorang menterinya. Artasasta III digantikan oleh Artasasta IV Arses, yang juga diracuni oleh Bagoas sebelum sempat mulai memerintah. Lebih jauh lagi, Bagoas membunuh semua anak Arses, serta banyak pangeran di Persia. Bagoas lalu menempatkan Darius ketiga 336-330 sebelum Masehi, keponakan Artasasta IV, sebagai Raja Persia. Setelah berkuasa, Darius yang sebelumnya merupakan satrap Armenia, secara pribadi memerintahkan Bagoas meminum racun. Pada tahun 334 SM, tidak lama setelah Darius menguasai Mesir kembali, Alexander Agung dan pasukannya yang telah banyak bertempur menginvasi Asia Kecil. Alexander meneruskan rencana ayahnya, Philippus, yang keburu meninggal sebelum sempat melaksanakan rencana invasinya. Setelah menyeberang ke Asia Kecil, Alexander mengalahkan pasukan Persia pada pertempuran Granikos 334 sebelum Masehi, disusul oleh pertempuran Issos 333 sebelum Masehi, dan yang terakhir pada pertempuran Gaugamela 331 sebelum Masehi. Setelah itu dia berarak menuju Susa dan Parsa, yang menyerah pada awal 330 sebelum Masehi. Dari sana, Alexander Agung bergerak ke utara menuju Pasar Gadae dan mengunjungi makam Koresi Agung. Cukup sekian pembahasan kali ini, jangan lupa like, komen, share dan subscribe.